Selamat malam, Salve. Saya Yohanes W. Jukelen, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Kesupan Agung Kupang, akan membagikan beberapa materi yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita. Yang pertama, kita melihat manusia sebagai mahkota ciptaan. Alasan mengapa manusia sebagai mahkota ciptaan, karena manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia diciptakan pada akhir kisah penciptaan. Manusia diciptakan Tuhan dengan mahkota akal budi dan kehendak bebas. Diambil dari buku Menjadi Katolik Nasionalis dan Pancasila yang sejati, ditulis oleh Kardinal Dharma Yatja SJ. Yang kedua, ciri dasar pandangan Ibrani mengenai manusia. Penulis surat Ibrani berpendapat mengenai manusia dalam dirinya sendiri, seperti pandangan Rasul Paulus. Manusia digambarkan dengan istilah antropos. Walaupun manusia memiliki kedudukan yang tinggi di antara semua ciptaan, namun manusia itu fana. Manusia ditetapkan untuk mati. Lihat dalam Ibrani bab 9 ayat 27. Yang ketiga, kematian sebagai upah dosa. Upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Atau dapat kita katakan bahwa akibat dari dosa adalah berakhirnya suatu kehidupan yang kekal di dalam neraka. Sebuah upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lihat dalam Roma bab 6 ayat 23. Yang keempat, iblis sebagai penantang Allah. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24 dapat kita pahami bahwa iblis sebagai penantang Allah. Iblis selalu menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Yang kelima, hidup sesudah kematian. Kematian diganjarkan sesuai dengan pekerjaan dan iman manusia selama hidup di dunia yang fana. Dalam Katekismus Gereja Katolik, ganjaran pada saat kematian, ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak mati, melainkan jiwa yang tetap hidup dalam iman. Yang keenam, Allah sebagai penyelenggara transenden. Secara umum, Allah itu transenden, berarti Ia tinggi, mulia, jauh melampau ciptaannya, bahwa Ia tidak tergantung pada apapun atau siapapun. Dikutip dari buku Eksegese Perjanjian Lama, ditulis oleh R.F. Bahanu Victoria. Yang ketujuh, dosa asal. Menurut doktrin teologi Kristen, dosa asal adalah kondisi pertama kali manusia berbuat dosa saat di Taman Eden. Dosa leluhur. Dosa asal memberi alasan bahwa setiap bayi perlu dibaptis supaya dosa asalnya dihapuskan. Baptisan penghapusan dosa asal bayi dan memasukkannya pada kesatuan dengan Kristus. Yang kedelapan, Yesus dan roh jahat. Tuhan Yesus ditampilkan sebagai penyembuh ilahi. Eksorsisme yang Yesus lakukan membawa kebebasan bagi banyak orang yang terganggu dan tertindas
oleh pekerjaan roh jahat. Yesus sendiri menghadapi pencobaan iblis dan berperang melawan setan ketika diuji di padang gurun tepat sebelum pelayanan publiknya. Lihat dalam Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Yang kesembilan, kekuasaan jahat dalam teori Paulus. Paulus berkata, hendaklah setiap orang yang tunduk kepada kekuasaan yang lebih tinggi, karena tidak ada kekuasaan yang tidak berasal dari Tuhan. Kekuasaan yang ditetapkan dari Tuhan. Siapapun yang menentang kekuasaan berarti menentang ketetapan Tuhan, dan mereka yang melakukan akan menerima hukumnya. Dilihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Yang terakhir, kita lihat tentang kosmologi Alkitab. Kosmologi Alkitab adalah konsepsi para penulis Alkitab tentang kosmologi sebagai entitas, struktur, dan terorganisir, termasuk cikal bakalnya, tantangannya, pengertiannya, dan takdirnya. Alkitab dibentuk selama berabad-abad, melibatkan banyak penulis dan merefleksikan selama bersusun, berubah, dan keyakinan agama. Kosmologinya tak selalu konsisten. Tak ada teks Alkitab yang benar-benar mewakili keyakinan dari seluruh Yahudi atau Kristen pada masa karya-karya tersebut ditulis. Kebanyakan hal yang tertulis dalam Perjanjian Lama hanya mewakili sejumlah kecil komunitas Israel kuno, anggota tradisi keagamaan Yudea akhir.